Semua terima kasih sudah bergabung di pembahasan TOEFL kali ini. Kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan untuk bagian uh, TOEFL structure. Kita mulai dari skill yang ketujuh, boleh sambil disimak di bukunya. Kita mulai dari skill 7. Kita coba mulai pembahasannya dengan mereview kembali sedikit tentang sebelumnya. Kalau di sebelumnya, di meeting yang ke-6, sorry, di skill ke-6 itu kan pembahasan kita ada pembahasan tentang di mana ada konektor dan konektornya itu menghubungkan dua klausa. Oke, saya coba buat gambaran sederhananya. Kemarin kita sudah membahas bahwa ada formasi di mana isif, konektor, kemudian isif ya kayak gini. Di mana antara dua subjek dan verb di antaranya ada isif. Polanya kan seperti itu kemarin. Itu yang sebenarnya akan menjadi pembahasan utama kita hari ini. Kenapa? Karena di skill ketujuh ini kita juga akan membahas hal yang sama. Tapi bedanya adalah konektornya tidak seperti konektor yang sebelumnya, di mana konektor yang sebelumnya kan menggunakan conjunction, and, or, but. So, kemudian kalau sekarang itu tidak menggunakan seperti itu. Tapi yang kita gunakan adalah ini nih, ini nih, ini zat seperti itu. Nah, em, di sini kalau kita lihat ada beberapa poin yang harus kita lihat nih di sini. Di sini ada the woman is filling the glass that is on the table. The glass that is on the table contains milk. Gitu ya. Ini konektornya. Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa kalau kita membahas konektor, maka jumlah konektor dan verb selalu selisih satu. Selalu selisih satu. Kalau misalkan konektornya dia ada satu, berarti dia verbnya ada dua. Pasti. Kalau misalkan dia konektornya ada dua, berarti verbnya ada tiga. Selalu seperti itu. Tidak mungkin tidak. Selalu ya. Ini menjadi pembahasan yang harus kita cermati bersama bahwa konektor dan verb kalau kita jeli itu ternyata selisihnya hanya satu dan selalu verb itu lebih banyak kayak gitu. Jadi kita harus cermati. Nah, kalau kita lihat di sini verbnya adalah is. Di sini ada is lagi. Ini ada is. Di sini ada contains, gitu ya. Maka kita bisa lihat konektornya yang mana? Konektornya adalah yang that. Di sini ada that. Selisihnya harus selalu bedanya satu. Kayak gitu. Itu yang pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, kalau secara makna ini bisa yang kita gunakan adalah makna yang ya. Yang kalau kemarin itu kita di skill keempat dan kelima kan kita pakai present participle yang bentuk ing sebagai adjective sama past participle yang bentuknya verb 3 itu. Nah, itu kurang lebih mirip-mirip tapi di sini kita menggunakan konektor ya. Kalau secara makna yang artinya ada yang juga sih. Gitu. Oke, kita coba lanjut dulu nih. Saya coba hapuskan, kita geser ke slide selanjutnya. Nah, di sini harus kita cermati nih. Konektornya ada apa aja? Nah, konektornya di sini kita punya who. Oke, konektornya ada who, kemudian ada which, kemudian ada that ya. Contoh penggunaannya seperti apa nih? Di sini kita punya subject verb, konektor, subject verb. Oke, sama ya. Di antara subject verb ada konektornya. Hanya saja perlu kita cermati terkadang konektornya itu bisa merangkap sebagai subjek. Oke, konektornya bisa merangkap jadi subjek.
Jadi bisa jadi konektornya itu bisa sekaligus konektor sekaligus menjadi subjeknya. Makanya saya tekankan yang menjadi penekanan kita, fokus kita itu lebih ke verbnya. Yang penting verbnya ada dua. Oke? Yang penting verbnya ada dua. Kalau konektornya satu. Kalau konektornya satu. Kita coba bahas yang selanjutnya aja. Ini ciri-ciri konektornya kita bisa pakai who, which, that ya. Who itu untuk orang, things itu untuk which itu untuk things atau benda atau non orang. Kalau that itu bisa untuk orang dan bisa untuk benda. Contohnya di sini kita punya ini ya. Contohnya kita punya di sini ada she needs a secretary who types fast. Dia membutuhkan sekretaris yang mengetik dengan cepat. Yang mengetik dengan cepat. Di sini konektornya sekaligus menjadi subjeknya. Verbnya mana ini? Types ya. She subject, needs verb. Tetap isif, tetap dua isif ya. Tetap dua, one subject, one verb, konektor. Bedanya konektornya sekaligus menjadi subjek di situ ya. Digabung. Tapi yang jelas verbnya ada dua di situ. Kalau yang bawah juga sama, tapi ini cuma dibolak-balik aja ya. A secretary who types fast is invaluable. Oke, jadi sebenarnya sama. Verbnya ada dua, tapi subjeknya di situ merangkap menjadi konektor sekalian. Cuma ditaruh depan aja. Nah, kalau kita mau langsung ke ke the questionnya kita bisa langsung lihat nih di buku. Oke, ini bisa sambil disimak di buku. Saya ambil yang contoh nomor 1 sampai nomor 5. Kita bisa membahas the ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Yang pertama kali kita cari adalah, karena ini pembahasan konektor, kita cari konektornya dulu. Konektornya ada enggak? Oh ada. Tadi kan konektornya adalah which, kemudian that, kemudian who. Ada enggak di sini? Oh ternyata ada nih. Konektornya ada di sini. Nah, konektornya yang mana? Ada yang that ini. Oke, konektornya adalah yang that. Ingat di sini kita sudah ketemu konektornya. Berarti di sini kita sudah ketemu konektor. Maka yang kita cari adalah verbnya dulu. Karena konektornya satu, verbnya harus dua. Kita bisa lihat di sini ada is, serve. Oke. Satu ketemu. Ini verb satu. Yang satu. Cari lagi verb yang satunya lagi. Coba kita search ke belakang. In the restaurant has a smooth creamy texture. Kita ketemu has. Oke, kita ketemu has. Ini adalah verb yang kedua. Maka ini sudah betul secara pembahasan konektor subjek di mana konektornya merangkap sekalian di sini di double ya, konektor subjek, di sini ada subjeknya. Oke? Maka sudah betul di mana konektor di sini selisihnya itu satu dengan verbnya. Konektornya satu, verbnya dua. Maka ini kalimatnya sudah betul. Ini sudah correct. Oke, seperti itu. Yang nomor 2 kita coba cari dulu nih. Tadi kan apa namanya? Konektornya adalah who, sekali lagi, kemudian ada which, kemudian ada that. Oke, kita coba cari. Ada nggak di nomor 2 konektornya? Kalau kita cermati bersama. Apakah ada? The cars are trying to enter the freeway system are line up for blocks.
Oh, di sini tidak ada konektornya, maka kita tidak membahas konektornya. Kita lihat ada berapa subjek dan ada berapa verb. Di sini kita punya the cars. Oke, itu subjeknya di sini. Ada verbnya enggak? Kayak pembahasannya kemarin. Oh, ada are dan ada trying. Kita lihat di belakang masih ada verbnya lagi enggak? Oh, ternyata ada are lined up. Nah, kalau pembahasan seperti ini berarti sama seperti di pembahasan ke skill keempat ya. Harus ingat mana verb yang harus dipilih ketika ada dua verb seperti ini. Ini verb yang ke satu ya. Ini ada verb yang kedua. Nah, harus diingat, coba pilih verb yang mana. Harus betul ya. Dan mana yang harus dicoret. Oke, kalau yang ketiga di sini ada I have a great respect for everyone who on the dean's list ya. Di sini kita bisa lihat kita sudah menemukan konektornya ya. Konektornya di sini kita ketemu who yang who di sini kita punya ini nih ya, yang who. Oke, karena di sini kita punya who. Maka kita harus tahu who sudah ada satu konektor. Berarti kita harus ketemu konektor, sorry, verb yang ada dua di sini. Who-nya satu sebagai konektor, maka verbnya harus dua. Pertama, I have. Ini verb yang pertama. Oke, verb yang pertama. Kita cari verb yang kedua. Great respect for everyone on the dean's list. Oh, tidak ada verb lagi. Verb yang kedua itu tidak ada. Maka jelas ini bentuk kalimatnya salah. Incorrect. Seperti itu. Oke, nomor 4 coba dikerjakan sendiri. Saya langsung ke nomor 5 nih di sini. Kita lihat nomor 5. Adakah konektor di situ nomor 5? Kita bisa lihat apakah ada who, ada what, sorry, ada that, ada which di situ. Kita bisa cermati, oh ada kata that, maka konektornya adalah konektor that di situ. Berarti kalau ada satu konektor, apakah ada konektor lainnya? Tidak ada. Kita sudah tahu ini jumlah konektornya ada satu. Oke, konektornya di sini ada satu. Maka verbnya harus dua. Kita lihat ada verbnya atau enggak. Kita harus cari verbnya ada atau enggak. Ada leads, oke. Ada sorry, ada was. Ada was. Kita baca kalimatnya. The door that leads to the vault, it was tightly locked. Kayak gitu ya. Nah, kita bisa cermati di sini. Susunannya adalah um, kita bisa membuat subjek, verb, konektor, subjek, verb ya kayak gini ya bentuknya. Nah, di mana konektornya bisa sekaligus menjadi subjek. Oke, nah maka subjeknya juga harus tetap dua, tidak boleh lebih dari dua. Meskipun konektornya perannya dua, maka tetap dihitung konektornya satu, subjeknya ada satu tambahan masuk ke konektor, berarti subjeknya tetap dihitung dua. Yang jadi masalah di sini adalah ada tambahan it. Kalau konektor ini sudah merangkap menjadi subjek, maka subjeknya jadi ada berapa? Jadi ada satu subjek, dua subjek yang sekaligus menjadi konektor, dan ada tiga subjek dengan yang it. Maka ini satu, dua sekaligus konektor yang nomor dua dan tiga. Maka yang ketiga kita harus hilangkan. Oke, harus hilangkan di sini. Maka ini jawabannya adalah
incorrect. Oke, seperti itu. Ini untuk skill 5 yang belum kita bahas di sini, silahkan dikerjakan di buku seperti biasa. Berarti nomor 2, 4, 6 sampai 10 silahkan dikerjakan di buku. Saya coba clearkan dulu yang ini. Oke, kita lanjut pembahasannya ke skill yang ini nih, skill ke-8. Parallel structure with coordinate conjunction. Coordinate conjunction itu seperti apa? Saya buat secara sederhana. Kita kan sudah pernah membahas yang ini ya, ada pembahasan yang dimana kita bahas and, but, kayak gitu ya. Ini kita bahas lagi. Ada and, but, sama or. Kita bahas lagi. Nah, tapi pembahasannya agak beda dari yang kemarin. Kalau kemarin kan antar klausa, di mana posisinya kemarin adalah is if, terus coordinating conjunction is if. Nah, dari sini aja sebenarnya kita sudah bisa pelajari nih, teman-teman. Apa maksudnya? Kalau konektornya di sini coordinate conjunctionnya pakai and, but, atau or, maka antara sebelum and dan sesudah and, atau pakai but sebelum but dan sesudah but, atau pakai or sebelum or dan sesudah or, itu bentuknya harus sama. Jadi kalau bentuknya sebelumnya itu adalah subject verb, bentuknya isif, subject verb seperti yang ini, maka depannya itu juga sebelumnya harus subject dan verb, belakangnya juga harus subject dan verb. Karena ini kan kata penghubung. Kalau misalkan belakangnya, depannya itu thinking, ing, belakangnya juga harus ing. Oke, kalau misalkan di sini adalah sebuah verb, verb base di sini, maka di sini juga harus pakai verb base. Oke, jadi harus sama, nggak boleh di sini ing, di sini pakai pakai itu, di sini ing, di sini pakai itu, nggak boleh. Di sini make our bed, di sini eating breakfast, nggak boleh. Harus sama, harus setara. Kita bisa cermati nih. Judge by my words or my actions. Di sini juga sama. Who has pakai konektor. Who he has. What he was doing here. Kayak gitu. Jadi sama antara depan belakang itu harus setara. Kita ini nih. Kalau lebih dari satu juga tetap sama ya kayak yang ini. Same structure antara sebelum dan sudah. Mau 3, mau 4, mau 10 harus bentuknya sama. Tinggal ada koma, 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 and, but, atau or-nya itu di antara dua kata terakhir. Kayak gitu. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja biar lebih mudah nih kita ketemunya. Oh ya, di sini kita bahas ini dulu biar cenderung lebih gampang memahaminya. Di sini nih, example of using coordinate conjunction to join two nouns. Kalau dua kata benda ya, kita bisa lihat di sini. The manager, I need to talk to the manager, or the assistant manager. Depannya noun, belakangnya noun. Di sini she is not a teacher, but a lawyer. Setara. Noun, belakangnya, depannya noun, belakangnya juga noun. Such as hiking, ing, belakangnya juga ing. Jadi harus sama. Kalau cuma dua nggak perlu ada koma ya. Tapi kalau lebih dari dua, 3, 4, 5, 6 harus ada komanya. Di sini ada he eats and sleeps. Kalau depannya verb, belakangnya juga harus verb. Di sini ada invite. She invite us to her home, but never talk with us. Di sini ada verb invite us. Di sini ada never talks, verb juga. Jadi kalau depannya verb, belakangnya juga verb. Ini juga sama, sincere and nice. Pakai adjective ya harus depan belakang adjective. Di sini ada short, difficult, harus adjective.
Interesting, boring. Ing harus ing. Atau adjective harus adjective. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan yang lainnya bentuknya frasa juga sama. Di sini in the classroom, in front of the building, on my desk, in the drawer. Di sini ada at noon, ya di sini belakangnya juga at noon. Harus sama. Oke. Ini klausa, bentuknya klausa di mana bentuknya isif coordinate conjunction. Isif ya. Kayak gini. Isif coordinate conjunction isif kayak gitu. Yap, sebentar. What do you say? What you do? Di sini because I have to be and because I want to be. Kayak gitu. Jadi antara depan dan belakang coordinate conjunction itu posisinya, statusnya itu harus sama. Ing ya pasangannya ing, jangan ing tiba-tiba sama tuh kayak gitu. Kita coba bersihkan dulu layarnya, kemudian kita lanjutkan nih ke slide berikutnya. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Nah, di sini saya ambil nomor satu ya. Di sini ada she held jobs as a typist, housekeeper, and in a restaurant. Ini berarti tiga noun ya. Typist kan noun, housekeeper itu noun. Ini menunjukkan pekerjaan. Typist, juru ketik, housekeeper, penjaga rumah, and in a restaurant. Oke, ini depannya noun, ini noun, belakangnya juga harus noun. Ini menyebutkan pekerjaan, ini menyebutkan pekerjaan, maka di sini yang ini juga harus menyebutkan pekerjaan. Tapi di sini tidak menyebutkan pekerjaan, tapi menyebutkan tempat. Beda, berarti ini tidak boleh. Kalau di restoran misalkan waiter and waiter boleh, and a chef boleh. Ini in a restaurant, nama tempat, jadi tidak boleh kayak gitu. Maka jawabannya ini incorrect. Kemudian um, the report you are looking for could be in the file on the desk. Ini tidak ada pembahasan tentang coordinate conjunction, tapi ini sudah pernah kita bahas. Silahkan dijawab aja. Saya cuma mau meng-highlight yang coordinate conjunctions. Oke, di sini kita bisa ketemu but, kemudian di sini ketemu and di sini juga ada and. Berarti di sini kita sudah tahu ya, ada coordinate conjunction untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Saya kasih contoh yang mana nih? Yang nomor 4 aja, karena yang ini yang paling panjang. Di sini kita bisa melihat ada banyak umat. The speaker introduced himself, memperkenalkan dirinya, told several interesting anecdotes, menceritakan beberapa anekdot yang menarik, and finishing with an emotional plea. Oke, di sini pakai introduce. Introduce itu verb do dua. Told juga verb dua. Setelah and maka harus verb dua. Harusnya ya. Tapi ini bentuknya verb dua atau bukan? Bukan. Bentuknya bukan verb dua, tapi bentuknya verb ing. Berarti ini betul atau salah? Salah. Maka ini harusnya di sini bukan finished. Bukan finishing, tapi harusnya finished. Kayak gitu. Harusnya ya. Idealnya seperti itu. Jadi antara sebelum dan sesudah N itu harus sama. Seperti itu. Nah, nomor 2, 3, 5 sampai 6 sampai 10 silahkan dikerjakan di
buku. Itu saja untuk pembahasan structure kali ini. Kita cuma bahas dua, di mana yang sebelumnya kita bahas tentang konektor dan di sini kita membahas coordinate conjunction. Konektor rumusnya seperti tadi saya highlight sedikit, di mana saya nulisnya di sini nggak apa ya. Selalu seperti ini, subject, verb, konektor, subject, verb. Dalam satu kondisi dia bisa, dia bisa berubah menjadi subjek, verb, konektor sekaligus menjadi subjek dan baru setelah itu ketemu verbnya. Atau bentuk yang kedua, bentuk yang keduanya di sini adalah di mana dia subjek, konektor, kemudian di sini, sekaligus konektor baru verb dan verb seperti ini ya. Yang jelas selisih antara konektor dan verb itu selalu selisih satu, di mana verb selalu lebih banyak. Itu yang tadi. Kemudian untuk yang skill ini yang kedelapan, perbandingannya antara depan dan belakang. Misalkan di sini kita punya n, maka antara sebelum n dan sesudah n juga harus sama. Di sini maka kalau ada ing form, maka belakangnya juga harus pakai ing form ya. Kalau misalkan di sini pakai verb satu, maka setelah n juga harus menggunakan verb satu. Misalkan itu lebih dari satu, perbandingannya ya verb satu, verb satu, verb satu, n baru diikuti verb satu. Kalau mau pakai to verb satu terus to verb satu kemudian n, maka belakangnya jangan ing, tidak boleh, harus tetap ikut to verb satu kayak gitu. Kalau misalkan depannya itu ada misalkan adjective, adjective, mau berapapun bebas terserah. Adjective lagi, maka setelah n belakangnya jangan verb, tidak boleh. Begitu juga kalau misalkan di sini sudah betul adjective nih, ternyata salah satu di depannya ada verbnya, maka juga tidak boleh. Jadi mau depan mau belakang harus setara semua. Itu pembahasannya. Silakan dikerjakan yang tadi dicontoh, yang belum dikerjakan dicontoh di video ini, nanti difoto kemudian diupload ke on class seperti biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih, bye-bye. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih sudah bergabung.